Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas peran dan kedudukan sebagai warga negara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa yang akan kita bahas dalam video kali ini? Mari kita lihat topik materi terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian peran dan kedudukan warga negara. Yang kedua adalah dasar peran dan kedudukan warga negara. Yang ketiga adalah jenis peran dan kedudukan warga negara. Yang keempat adalah contoh peran dan kedudukan warga negara. Mari kita masuk pada topik yang pertama, yaitu peran warga negara. Apa sih yang dimaksud sebagai peran warga negara? Dalam sebuah negara diperlukan keefektifan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara agar negara tersebut terus berkembang. Jika semua warga negara dapat berperan sesuai tugas masing-masing, maka negara akan berjalan dengan baik. Artinya, peran warga negara adalah tanggung jawab dan tindakan yang harus dilakukan oleh individu sebagai warga negara suatu negara dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan negara. Nah, apa landasan dasar peran warga negara? Peran warga negara yang bersifat aktif, pasif, positif, dan negatif pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang diatur di dalam Undang-Undang 1945. Di antaranya adalah peran warga negara di bidang hukum diatur di dalam pasal 28D ayat 1, peran warga negara di bidang politik diatur dalam pasal 28E ayat 3, peran warga negara di bidang sosial budaya dan diatur di dalam pasal 32 ayat 1, sedangkan peran warga negara di bidang ekonomi diatur dalam pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana jenis peran warga negara? Ada 4 jenis peran warga negara. Yang pertama adalah peran positif, peran pasif. Peran pasif warga negara adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peran aktif adalah aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Sedangkan peran positif adalah peran aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan peran negatif adalah peran aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Contoh peran warga negara: demokrasi. Demokrasi merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan yang memberikan hak partisipasi politik kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, peran warga negara sangat penting dalam pemilih memantau kinerja para pemimpin yang terpilih. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan sosial dan ekonomi merupakan nilai-nilai yang penting dalam sistem demokrasi. Peran warga negara dalam mendorong keadilan sosial di bidang dan ekonomi antara lain mengambil inisiatif membantu orang-orang yang kurang mampu dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Contoh selanjutnya adalah partisipasi, yaitu partisipasi publik merupakan landasan penting dalam suatu sistem demokrasi. Peran warga negara dalam partisipasi publik antara lain dengan memperhatikan masalah sosial, lingkungan, ekonomi, serta berpartisipasi dalam kampanye sosial dan lingkungan. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab merupakan nilai penting dalam peran warga negara. Peran warga negara dalam menjalankan tanggung jawab antara lain dengan mematuhi hukum, peraturan, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang memajukan negara. Kedudukan warga negara. Pengertian kedudukan warga negara adalah
Kedudukan warga negara memberikan hak dan kewajiban terhadap individu tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Kedudukan warga negara juga memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam hal keamanan, kesehatan, dan keadilan. Kesimpulannya, kedudukan warga negara adalah status hukum yang dimiliki oleh individu yang diakui sebagai warga negara oleh suatu negara. Landasan kedudukan sebagai warga negara. Undang-Undang 1945 pasal 26 sampai pasal 28 menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya serta memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Di antaranya adalah pasal kedudukan warga negara pasal 26 ayat 1, 2, dan 3, kebersamaan di mata hukum pasal 27 ayat 1 dan 2, hak warga negara pasal 28 ayat 1 dan 2. Jenis kedudukan warga negara. Yang pertama adalah hubungan negara. Hubungan tersebut berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua adalah hubungan timbal balik, yaitu warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik sederajat dengan negara. Yang ketiga adalah kedudukan status, yaitu secara teori status negara warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang keempat adalah peran warga, yaitu peran warga negara yang meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Contoh kedudukan warga negara yaitu hak memilih dan dipilih. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan hal ini, warga negara dapat memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang kedua adalah identitas nasional. Yaitu sebagai warga negara, seseorang memiliki hak untuk memiliki identitas nasional, paspor atau kartu identitas. Identitas ini digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Yang ketiga adalah perlindungan negara. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam hal keamanan, kesehatan, dan keadilan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Kewajiban membayar pajak. Sebagai warga negara, seseorang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Contoh kedudukan warga selanjutnya yang kelima adalah kewajiban mematuhi hukum. Sebagai warga negara, seseorang memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dengan mematuhi hukum, seseorang dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai warga negara, seseorang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang memajukan negara seperti kegiatan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan berpartisipasi, seseorang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.